Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, malam hari ini hujan, insya Allah hujan yang penuh dengan barokah. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami baru saja melakukan halal bihalal di kediaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih kepada Bapak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB beserta jajaran. Kami, keluarga besar Partai Demokrat, juga menyambut baik kehadiran Gus Muhaimin untuk kesekian kalinya di Pendopo Cikeas ini. Dan tadi kami juga berdiskusi tentang berbagai hal, khususnya tentang isu-isu kebangsaan, isu-isu rakyat yang insya Allah baik PKB maupun Demokrat berupaya untuk terus membangun komunikasi, silaturahim, dan juga solusi-solusi bersama. Tentu Bapak Muhaimin Iskandar ini tidak asing bagi keluarga besar Partai Demokrat. 10 tahun PKB juga bersama-sama dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden SBY. Bahkan Gus Muhaimin Iskandar juga menjadi salah satu menterinya, dan sampai sekarang selalu bisa kita kenang kebersamaan itu. Saya sendiri ketika pertama kali terjun ke politik juga diusung, didukung penuh oleh PKB ketika itu, dan insya Allah kebersamaan ini juga bisa kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Kendati kedua partai kami saat ini berada dalam bangunan koalisi yang berbeda, tetapi tidak menutup sedikit pun semangat kami untuk bertukar pikiran. PKB saat ini bersama dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sedangkan Demokrat bersama dengan Koalisi Perubahan. Dan tentu kami ingin juga saling berbagi karena sejatinya ada dua kategori, yaitu yang ingin keberlanjutan, masyarakat yang ingin keberlanjutan, dan masyarakat yang ingin perubahan. Disinilah kemudian, paling tidak per hari ini, teman-teman wartawan juga tentu mengikuti untuk yang mewakili masyarakat yang ingin keberlanjutan, setidaknya ada 6 partai. Tentu PDIP sendiri, lalu ada Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, dan juga Koalisi Indonesia Bersatu, KIB. Sedangkan yang mewakili semangat perubahan dan perbaikan ada 3 partai yang saat ini sama-sama dalam koalisi perubahan, yaitu selain Partai Demokrat ada PKS dan Nasdem. Namun sekali lagi, kami sejatinya baik koalisi yang ingin keberlanjutan maupun koalisi yang ingin perubahan memiliki sejumlah kesamaan. Yang pertama, sama-sama kita ingin melakukan pembangunan negeri untuk kesejahteraan rakyat. Sama, tidak ada bedanya itu. Yang kedua, sama-sama kita ingin meyakini bahwa pemilu 2024 mendatang ini berjalan dengan free, bebas, dan juga adil serta demokratis. Kita jaga bersama-sama. Itulah mengapa tadi kami sepakat PKB dan Demokrat ingin menjadi bagian untuk menjaga agar benar-benar pemilu kita, Pilpres maupun Pileg, berjalan tanpa diwarnai intervensi, intimidasi, apalagi kecurangan. Dan ini harus kita jaga bersama-sama dengan seluruh masyarakat Indonesia yang sejatinya menjadi pemilik pemilu dan demokrasi di negeri ini. Kemudian sama-sama, saya tahu kemarin koalisi dalam pemerintahan juga melakukan pertemuan, tapi kami yang ada di perubahan juga memiliki grand vision, sebuah visi besar agar Indonesia bisa melakukan lompatan-lompatan yang juga bisa membawa kita menjadi negara yang semakin maju. Kita bicara Indonesia Emas 2045, sama, kita juga ingin keluar dari middle income trap. Jangan sampai kita menjadi negara besar tapi
pendapatannya tidak tinggi. Tapi kami juga punya perbedaan-perbedaan. Bahkan perbedaan-perbedaan yang mungkin cukup fundamental dalam sejumlah isu. Misalnya, tadi, tidak hanya kita ingin keluar dari middle income trap, tapi kita juga mencegah jangan sampai Indonesia terjebak dalam jebakan utang besar atau high debt trap. Ini juga salah satu yang ingin kita perjuangkan. Tidak ingin terjadi kemiskinan yang terlalu besar, termasuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Termasuk kita ingin mencegah terjadinya praktek-praktek ketidakadilan, baik di bidang hukum maupun aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, tentu kita ingin benar-benar bisa membangun Indonesia ini melibatkan semua, menitik beratkan pada sumber daya manusianya. Nah, inilah yang kita harapkan bersama. Tapi kami juga sekali lagi memiliki harapan bahwa Indonesia ini tidak lagi menjadi ladang benturan-benturan antar kelompok, apalagi antar kelompok identitas. Berbahaya. Kita semua saya rasa adalah para nasionalis, para patriot yang ingin membangun negerinya, yang mencintai negerinya. Kita menolak keras segala bentuk radikalisme misalnya, baik di kanan maupun di kiri. Karena sejatinya negara kita ini milik semua, bukan hanya milik segelintir kelompok saja. Jadi itu semua yang tadi kami bicarakan, termasuk bagaimana ke depan ini kita bisa membangun secara fokus, menitik beratkan juga pada tata kelola pemerintahan yang juga sehat. Semua punya peran, jangan ada yang mendominasi dalam kekuatan politik tertentu dan akhirnya tidak melakukan pembangunan secara inklusif. Selebihnya, teman-teman wartawan sekalian, kami juga sebagai partai yang berdaulat dan independen, saya sangat menghormati PKB dan Gus Muhaimin serta para pejabat teras PKB lainnya yang juga mengemukakan harapan-harapan yang tentunya nanti kita ingin mendengarkan secara langsung bagaimana politik tanah air ini bisa juga terus kita jaga dengan baik dan tujuan besar kita dapat benar-benar tercapai. Pada akhirnya kita berharap pemilu 2024 ini bukan ajang atau lomba-lomba untuk meraih kekuasaan semata. Kekuasaan itu bagian kecil dari upaya kita ingin benar-benar mewujudkan perubahan dan perbaikan. Indonesia negaranya harus lebih maju dan rakyatnya harus semakin sejahtera. Dan saya yakin kebersamaan dan diskusi semacam ini penting. Sekali lagi kendati saat ini paling tidak kita berada di posisi yang berbeda, tetapi ini indah dan politik adalah serba mungkin. Yang jelas hubungan silaturahim semacam ini akan semakin menguatkan kita. Dengan demikian saya menyerahkan kesempatan yang baik ini kepada Gus Muhaimin untuk bisa juga menceritakan apa yang kita diskusikan tadi di dalam.